Salam, apa kabar semua sahabat Bakti Channel? Harapan kami semua sahabat Bakti Channel tetap ada dalam lindungan kasih Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani semua sahabat Bakti Channel dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran yang kelima, terkhusus dalam rangkuman pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang kelima dengan judul pelajaran kita Kebangkitan Sebelum Salib. Dan sebagai ayat hafalan Yohanes 11 ayat 25 dan ayat 26, firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran kita di pelajaran yang ke-5 kita akan bagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama adalah kebangkitan sebelum salib di zaman Perjanjian Lama, kemudian kebangkitan sebelum salib di zaman Perjanjian Baru. Yang pertama, kita akan membahas ada 3 kebangkitan di Perjanjian Lama. Yang pertama adalah kebangkitan Musa. Walaupun banyak orang berpendapat bahwa Musa tidak mati, dan juga ada orang mengatakan bahwa Musa meninggal dan 2 Musa terlihat, satu hidup dalam roh, yang lain mati dalam tubuh. Satu Musa naik ke surga dan dengan malaikat, yang lain dikuburkan di bumi. Inilah pendapat-pendapat beberapa orang tentang kematian Musa. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan 34 ayat 5-7, di sana memberitahu kita bahwa Musa meninggal pada usia 120 tahun dan Tuhan menguburkannya di tempat tersembunyi di sebuah lembah di tanah Moab. Tetapi Musa tidak tinggal lama di dalam kubur. Mengapa? Karena Kristus sendiri dengan malaikat-malaikat yang telah menguburkan Musa turun dari surga untuk membangkitkan orang suci yang tidur itu. Dan inilah untuk pertama kalinya Kristus segera memberikan hidup kepada orang yang sudah mati. Menjadi pertanyaan adalah, apakah benar Yesus turun untuk membangkitkan Musa? Kalau kita baca dalam kitab Yudas 9 ayat yang ke-9, di sana dicatat ada pertentangan antar Yesus dan juga iblis. Yaitu tentang apa? Tentang mayat Musa. Dan apa yang dikatakan bahwa kita percaya bahwa Musa ini sudah naik ke sorga saat Yesus membangkitkannya. Mengapa? Buktinya adalah dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Di sana mencatat bahwa tampak Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Padahal ini pada saat peristiwanya pada saat Yesus di atas bukit berdoa. Kemudian Musa tampil. Ini menunjukkan bahwa Musa sudah ada di sorga. Itu sebabnya Petrus mengatakan, "Guru, ada baiknya kita akan mendirikan 3 kemah, 3 tenda. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk guru." Artinya bahwa bukan saja Yesus yang melihat, tetapi murid-murid juga menyaksikan peristiwa itu. Itulah sebabnya mengapa kita mengatakan bahwa Musa ada di sorga. Dia dibangkitkan dari antara orang mati, bukan bangkit seperti Lazarus, bukan bangkit seperti anak perempuan Finansia atau anak perempuan Sunem, bangkit lalu bersama kembali dengan keluarga. Tetapi Musa dibangkitkan untuk dibawa ke sorga. Walaupun Musa tidak dapat memasuki tanah Kanaan, tetapi dia diizinkan masuk dalam tanah Kanaan semawi. Kemudian mari kita lihat kebangkitan sebelum salib di zaman Perjanjian Lama sebagai contoh, yaitu anak perempuan Finansia. Anak perempuan Finansia
perempuan Finensia ini tergolong orang yang miskin di zaman itu. Sehingga Elia memberikan mujizat di tengah rumah tangganya, di mana Elia meminta roti dan perempuan itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elia, dan maka pundi-pundinya terisi penuh dengan minyak dan mereka dapat hidup. Tetapi menjadi suatu peristiwa, yaitu anak perempuan itu meninggal, sehingga Elia membangkitkannya. Dengan cara bagaimana? Elia membawa anak itu ke kamar bahagian atas di rumah itu, lalu Elia merebahkan tubuhnya kepada anak itu, di atas anak itu, dan anak itu pun hidup kembali. Kemudian kita lihat di peristiwa yang berbeda, anak perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini memiliki kehidupan ekonomi yang berbeda dengan perempuan Finensia. Kenapa kita katakan demikian? Karena dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 sampai 41, di mana keluarga perempuan Sunem ini membuat satu kamar lengkap dengan tempat tidur, demikian juga membuat kursi dan juga meja, dan ada kendi di sana. Maksudnya apa? Supaya Nabi Elisa nyaman tidur di sana bila Nabi Elisa melakukan perjalanan dari tempat itu. Tetapi mereka mempunyai suatu keluhan. Apa keluhannya? Mereka tidak memiliki anak. Dan Elisa mengatakan, tahun yang akan datang kamu akan menggendong seorang anak laki-laki. Sahabat Bakti Channel, kita mengetahui peristiwa itu. Anak itu sakit kepala lalu meninggal. Dan perempuan Sunem itu lari mendapatkan Elisa supaya Elisa memberikan mujizat. Perempuan Sunem ini termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu Elisa membawa anak itu, menutup pintu dan merebahkan tubuhnya di atas anak itu. Setelah itu, badan anak itu sudah mulai hangat. Lalu Elisa kembali berjalan dalam ruangan itu, dan kemudian dia lakukan yang kedua kalinya, maka anak itu hidup, lalu diberikan kepada perempuan itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah merupakan contoh-contoh bahwa orang yang mati dapat dibangkitkan kembali. Oleh siapa? Yaitu pemberi kehidupan. Dalam hal ini bukan Elia, bukan Elisa, tetapi Allah yang di sorga yang memberikan kehidupan bagi manusia. Sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, 3 contoh dalam perjanjian lama yang kita temukan bahwa orang yang mati dapat dibangkitkan kembali. Sekarang mari kita beranjak ke perjanjian baru, yaitu putra janda di Nain. Putra janda di Nain juga dibangkitkan, bukan lagi oleh Elisa, bukan juga oleh Elia, tetapi oleh Yesus yang memberikan kebangkitan kepada Musa. Mari kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 17. Di sana mencatat bahwa putra janda di Nain dibangkitkan oleh Yesus. Mengapa Yesus membangkitkan putra janda di Nain? Kita mengetahui peristiwa ini. Saat itu jenazah ini sedang diusung untuk dikubur. Lalu Yesus melihat dan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kemudian mengatakan kepada anak itu, "Bangkitlah." Maka anak itu bangkit. Maka orang-orang yang ada di tempat itu kagum dan mengatakan, "Telah hadir seorang nabi besar di tengah-tengah kita." Mereka memuji Tuhan. Intinya bahwa kematian di zaman perjanjian baru juga dapat dibangkitkan oleh yang pemberi hidup, yaitu
Yesus Kristus. Artinya, dari kepedulian Yesus terhadap perempuan janda di Nain itu, sebagaimana dicatat dalam Yakobus 1:27, menjadi suatu teladan bagi kita, agar kita juga peduli terhadap anak yatim dan janda di sekitar kita, sebagaimana dicatat dalam Yakobus 1:27. Kemudian siapa lagi yang dibangkitkan di zaman perjanjian baru sebelum salib? Yaitu anak perempuan Yarius. Yarius adalah orang yang terpandang. Dia mempunyai bawahan. Dia mempunyai pesuruh. Dan pada saat itu anak perempuannya sakit. Dan pada saat anaknya sakit, dia tahu Yesus dapat menyembuhkannya. Yarius bergegas ingin menemui Yesus. Tetapi sebelum dia bertemu dengan Yesus, pesuruhnya membawa kabar bahwa anak perempuan itu sudah meninggal. Kemudian dia menyampaikan kepada Yesus bahwa anaknya sakit keras. Tetapi Yesus mendengar bahwa anak Yarius sudah mati. Tetapi Yesus mengatakan dia bukan mati, dia hanya tidur. Bila kita baca dalam kitab Markus 5:21-24, demikian juga ayat 35 sampai ayat 43, anak perempuan Yarius yang dibangkitkan itu, Yesus mengatakan dia tidur. Kita boleh baca di ayat 39. Tidur nyenyak dan hanya dapat dibangkitkan oleh si pemberi kehidupan. Mendengar perkataan tidur, maka orang-orang yang ada di tempat itu mengolok-ngolok Yesus, karena orang-orang itu mengetahui anak itu sudah mati. Kemudian alasan mereka mengolok-ngolok Yesus, dia tidak memahami apa arti perkataan Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus membangkitkan anak perempuan Yarius. Maka orang-orang yang ada di tempat itu memuji Tuhan. Kemudian siapa lagi yang dibangkitkan sebelum salib di zaman perjanjian baru? Yaitu Lazarus. Lazarus juga dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari di kuburan. Kalau sudah 4 hari, berarti badannya pun sudah mulai membusuk, sudah mulai bau. Maka dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 1-44, Lazarus dibangkitkan. Ayat 17-39 dikatakan bahwa Lazarus sudah mati 4 hari dan sudah membusuk. Dan ayat 11 dikatakan Yesus mengatakan Lazarus tidur, bukan mati. Sama halnya seperti membangkitkan anak Yarius juga mengatakan istilah tidur. Arti tidur, tidur nyenyak, lalu hanya dapat dibangkitkan oleh si pemberi hidup. Dan kita mengetahui peristiwa dalam Yohanes 11 ayat 1-14. Yesus mengatakan, Lazarus, bangkitlah. Maka Lazarus pun bangkit dari antara orang mati. Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati adalah si pemberi kehidupan. Dan satu firman Tuhan mengatakan dalam ayat hafalan kita tadi, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi tidak ada ketakutan bagi orang-orang percaya, walaupun sudah mati, akan dapat dibangkitkan kembali oleh pencipta kita, oleh Yesus si pemberi hidup saat kedatangan Yesus yang kali kedua. Mungkin saja saat ini kita boleh berduka bila kita sedang dalam duka. Mungkin saja pada saat ini kita hampir putus harapan oleh karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi ada kebangkitan saat kedatangan Yesus yang kali kedua.
Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang kelima. Semoga melalui pelajaran ini memudahkan kita untuk berdiskusi di hari sahabat ini. Bila video ini menjadi berkat bagi kita, jangan lupa ikuti tetap kami di Bakti Channel. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan juga share, sehingga channel ini semakin kuat dan bertumbuh. Demikian pelajaran sekolah sahabat untuk pekan ini. Saya Pendeta Arista Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.